Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel Berbagi Ilmu 87. Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga sahabat beriman diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya dan selalu terjaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya membahas keutamaan sholat duha di bulan Ramadan. Sahabat beriman, dalam agama Islam sholat duha termasuk salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dan memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat sholat duha tak hanya menjadi salah satu amalan mempermudah rezeki, tetapi berkaitan dengan kebaikan spiritual dan mental terhadap kesehatan fisik secara langsung. Sebagai bulan yang penuh rahmat dan ampunan, banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salah satunya adalah dengan melakukan amalan di bulan Ramadan. Memang, berbuat baik di bulan lain juga akan mendatangkan pahala dan tetap baik untuk dilakukan. Namun, jika amalan bulan Ramadan dilakukan secara rutin, maka akan mendapatkan berkah yang melimpah dan pahalanya dilipat gandakan. Sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha atau pagi hari ketika matahari mulai terbit kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga mendekati zuhur. Sholat duha baik dilaksanakan di awal waktu maupun akhir waktu dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan salat fardu pada umumnya dan dilakukan minimal 2 rakaat. Memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang dibahas lengkap dalam buku Mirajul Mukminin Mukjizat Sholat Duha. Batas waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari terbit hingga mencapai puncak tombak dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur sebelum zawal. Waktu duha adalah saat matahari sudah meninggi dan pancaran sinarnya sudah membuat bumi panas. Sholat duha selain untuk memperlancar rezeki, juga memiliki keistimewaan seperti sholat fardu, salah satunya adalah sarana untuk memohon ampunan dosa. Berbagai mukjizat dari melakukan sholat duha juga bisa dibaca pada buku kisah nyata keberkahan para pengamal sholat duha dan tahajud. Terdapat banyak keutamaan sholat duha dan pahala yang bisa didapatkan dari sholat duha. Sahabat beriman, inilah keutamaan sholat duha di bulan Ramadan. 1. Pahala seperti ibadah haji dan umroh. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Sahih at-Tirmidzi, No. 480, 586, Sahih at-Targhib wa at-Tarhib, No. 464 Sahihah, nomor 3403 dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis lain, dari Abu Umamah dan Utbah bin Abde, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh dalam sebuah masjid secara berjamaah lalu tinggal di dalamnya hingga ia sholat duha, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umrah yang sempurna haji atau umrah at-Targhib wa at-Tarhib, No.
469. 2. Pahala sedekah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. 3. Keuntungan yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan perang, perolehlah keuntungan ganimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ganimah keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Rasulullah berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuanannya tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya." Sahih Al-Targhib 666. 4. Terpenuhi kebutuhannya. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah tak petik terbalik Allah berkata, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu ganjaran pada sore harinya." Sahih Al-Jami 4339. 5. Mendapat ampunan. Rasulullah bersabda, "Siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Mendapat rumah di surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga." Sahih Al-Jami 634. 7. Dibuatkan pintu khusus di surga. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat malaikat penjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan sholat duha?' Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah." Hadis riwayat Tabrani. 8. Pahala berlipat sesuai jumlah rakaat. Dari Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau melaksanakan 2 rakaat salat duha maka engkau tidak dicatat sebagai hamba yang lalai, atau 4 rakaat maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang muhsinin berbuat baik, atau 6 rakaat engkau akan dicatat sebagai hamba uang taat, atau 8 maka engkau akan dicatat sebagai hamba yang juara sukses, atau 10 maka pada hari ini dosamu tidak dicatat, atau 12 rakaat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan rumah di surga." 9. Termasuk orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, dia berkata, "Tidak ada yang memelihara salat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah awab." Dan dia mengatakan, dan ia merupakan salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala awabin. 10. Menyempurnakan salat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila benar salatnya maka ia telah lulus dan beruntung, dan apabila rusak salatnya maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Perhatikanlah jikalau hamba-Ku mempunyai salat sunnah maka sempurnakanlah dengan salat sunnahnya, sekadar apa yang menjadi kekurangan pada salat wajibnya. Jika terdapat kekurangan pada salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikanlah jikalau hamba-Ku mempunyai salat sunnah maka sempurnakanlah dengan salat sunnahnya, sekadar apa yang menjadi kekurangan pada salat wajibnya. Jika selesai urusan salat, barulah amalan lainnya. Hadis riwayat Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. 11. Amalan yang dicintai Allah. Nabi dari Aisyah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. 12. Mengikuti nasihat Rasul, kekasihku yaitu Nabi mewasiatkan 3 nasihat padaku. 1. Melakukan 3 hari setiap bulannya. 2. Melakukan atau melaksanakan salat duha 2 rakaat. Dan 3. Melaksanakan witir sebelum tidur. 13. Termasuk orang yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang selalu mengerjakan sholat duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertobat. Hadis riwayat Hakim. Setelah melaksanakan sholat duha, sebaiknya membaca doa sebagai berikut. Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sahabat beriman, demikianlah video singkat tentang keutamaan sholat duha di bulan Ramadan. Semoga dengan video singkat ini menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.